Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Imam Wahyudi di Yudi Channel. Selamat pagi anak-anakku. Tentunya kalian sehat semua. Jumpa lagi dengan saya di Yudi Channel. Jangan lupa ya, like, subscribe, and share ya, di channel saya untuk mendapatkan informasi tentang pelatihan soal AKM literasi SMA tahun 2021. Baik, hari ini kita akan membahas tentang soal literasi. Di video sebelumnya, jangan lupa ikuti tentang video saya tentang latihan soal AKM numerasi. Tentunya kalian sudah mempelajari. Baik, hari ini langsung saja kita akan membahas tentang soal literasi. Namanya literasi itu banyak, bisa membaca, melihat video, melihat teks, gambar, dan lain sebagainya. Nah, kompetensi yang pertama yang wajib kita tahu yaitu tentang literasi. Yang pertama yaitu tentang teks informasi, memahami teks. Kita lihat di sini ada sebuah poster ya, manfaat makan ikan. Di sini ya ada bacaan, ikan itu bisa bergizi tinggi, kemudian berfungsi sebagai antioksidan, kemudian berperan penting dalam peningkatan gizi, kemudian meningkatkan kecerdasan otak atau IQ, kemudian mengurangi resiko penyakit. Ya. Kemudian ikan juga mengandung omega 3. Jadi kita lihat ikan ini omega 3-nya paling tinggi, 210. Kita lihat. Kemudian tiram itu 150, udang 120 omeganya, kemudian lobster 105, sapi 22, ayam 19, kambing 18. Nah, dari teks di atas yang ditanyakan adalah apa manfaat makan ikan menurut infografis di atas? A. Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. B. Mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. C. Berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. D. Membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. E. Menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Nah, di sini kalau kita milih misalkan yang A, mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Coba kalau milih yang B, mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. Kalau kita milih yang B, tepat nggak kira-kira? Tidak tepat ya, karena kandungan ikan lebih banyak daripada udang. Omega 3, bukan vitamin B ya. Ini salah yang B. Kemudian yang C, kira-kira tepat nggak anak-anak? C juga tidak tepat menurut saya. Ya. D, kalau usia 3 tahun ini bertentangan dengan informasi. Ya. Ini terlihat dari kata terutama. Terutama pada bayi, sehingga menunjukkan bahwa kandungan ikan itu lebih berperan dalam peningkatan gizi anak pada usia 1000 hari pertama. Tetapi bukan berarti tidak berperan setelah anak berusia lebih dari 3 tahun. Ini berarti yang C juga salah menurut saya. Kalau yang D, tepat nggak kira-kira yang D? Yang D juga tidak tepat karena pada infografis tercantum pada kandungan ikan dapat membantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya,
Karena kata memperbaiki sel-sel yang rusak, berarti bagaimana? Memiliki arti yang berbeda, bukan memproduksi. Ya, ini juga D. Kalau yang E bagaimana? Yang E juga tidak tepat menurut saya. Jadi meskipun ikan itu untuk manfaatnya ikan itu untuk jantung terdapat di bacaan, tetapi di Indografis tadi, kalau di Indografis bagaimana tadi? Membahas berbagai nutrisi ya, yang terkandung di dalam ikan beserta manfaat. Berarti jawabannya apa ini anak-anak? Ya, berarti yang benar adalah A. Ini mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Berarti kita coba jawab. Ya, ini seperti inilah literasi. Jangan ada sebuah teks atau poster seperti ini, kita harus hubungkan, cocok nggak informasi, sesuai nggak? Baik, selanjutnya nomor selanjutnya yaitu tentang teks informasi, yaitu menginterpretasi dan mengintegrasi teks. Nah, ini informasinya manfaat makan ikan juga, tapi ironi konsumsi ikan. Ironi konsumsi ikan di Indonesia. Kenapa? Ya, kita harus baca dulu. Potensi sumber daya ikan di Indonesia selama ini dikenal sangat melimpah. Kementerian KKP mencatat potensial daya ikan ini sudah mencapai 9,9 ton. Selain itu, potensi luas lahan budidaya ikan mencapai 83,6 juta. Namun, dari semua potensi tersebut, minat masyarakat mengkonsumsi ikan sebagai lauk masih harus terus ditingkatkan. Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Rata-rata tingkat konsumsi ikan Indonesia baru mencapai 41 kg per kapita per tahun. Meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di 37 sampai 38 kg per kapita per tahun, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia 70 per tahun, Singapura 80 per tahun, bahkan kalah telak dengan Jepang 100 kg per kapita per tahun. Beberapa hal yang menjadi penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia diantaranya adalah satu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat ikan karena kesehatan dan kecerdasan. Rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi. Belum berkembangnya teknologi pengolahan dan pengawetan ikan sebagai bentuk keterlibatan dalam ikut memenuhi. Kita lanjutkan. Dalam memenuhi kebutuhan ikan. Manakah pernyataan yang merupakan fakta dan opini? Kita coba perbesar. Mana yang fakta, mana yang opini. Yang pertama, pernyataan yang pertama, kita lihat anak-anak, tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Ini fakta apa opini? Apa itu fakta? Fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Kalau opini ini pendapat ya. Berarti ini fakta apa opini? Nah, ini berarti kita. Nah, berarti ini adalah fakta. Kemudian pendistribusian ikan tidak berjalan baik. Ini menurut saya bagaimana ini? Fakta apa opini? Anak-anak? Berarti opini. Kemudian pengolahan maupun pengawetan ikan masih
tertinggal. Fakta, kita lihat tadi teksnya ya, jelas. Kemudian yang terakhir, potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta ton. Ya, seperti itu anak-anakku, bagaimana memahami soal literasi dengan bacaan yang panjang seperti itu. Kita harus semangat membacanya, jangan sampai malas. Kita coba hapus lagi, kita lanjut ke soal berikutnya, teks informasi. Ya, teks informasi mengevaluasi dan merefleksi teks. Ayo makan ikan. Kita lihat ini ada poster. Sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan. Gemar ikan. Pertanyaannya, pilih pada satu pilihan jawaban, kemudian tuliskan alasanmu di dalam kotak jawaban. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Nah, ini kalau di sini berarti ya ini kita memilih setuju atau tidak setuju, jelaskan ini. Setuju enggak kalau makan ikan itu membuat cerdas dan pintar? Jadi gimana anak? Ya, setuju sekali. Setuju. Alasannya gimana kira-kira? Ketiga teks di atas memberikan informasi bahwa ikan sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama dalam peningkatan gizi dan kecerdasan. Ini diketik nanti. Setuju. Ya. Tapi bagaimana? Ikan tapi bukan satu-satunya makanan yang dapat membuat kita sehat ya. Faktanya juga banyak faktor lain seperti apa? Sayuran ya, buah-buahan. Kemudian apalagi? Berolahraga ya. Kemudian belajar supaya cerdas. Tapi orang cerdas bukan hanya konsumsi seperti itu. Banyak cara. Itu pendapat saya. Selanjutnya nomor 4. Ini tag lagi. Teks sastra, memahami teks. Di lantai atas di dalam sebuah menara tua pernah ada tempat kerja. Tempat itu adalah tempat pembuatan keramik penuh dengan cat warna-warni, alat pemutar keramik, tungku pembakaran, dan tentu saja tanah liat. Dekat jendela ada sebuah tempat penyimpanan besar yang terbuat dari kayu dengan pintu penutup yang kuat. Di sanalah tanah liat itu disimpan. Di bagian paling bawah, hampir di pojok tempat itu, ada segumpal tanah yang sudah lama berada di sana. Dia hampir tidak ingat kapan terakhir dia ambil untuk dibuat keramik. Setiap hari pintu penutup yang kuat itu dibuka. Tangan-tangan dengan cepat meraih mengambil bongkahan atau bulatan tanah itu. Segumpal tanah itu dapat mendengarkan betapa gembiranya orang-orang yang sibuk bekerja di sana. Kapan aku mendapat giliran? Tanya. Seiring hari berlalu, di dalam penyimpanan yang gelap segumpal tanah liat kehilangan harapan. Suatu hari, sekumpulan anak datang ke tempat itu bersama dengan gurunya. Tangan-tangan kecil itu mengambil tanah di penyimpanan. Hanya segumpal tanah liat itu yang tersisa untuk diambil. Akhirnya dia keluar juga. Inilah kesempatanku yang paling besar. Dia berpikir sambil memicingkan ke cahaya. Seorang anak laki-laki menyimpan tanah itu
ke dalam alat pemutar dan memutarnya sekencang mungkin. Ini sungguh menyenangkan, pikir si tanah liat. Anak itu mencoba menarik tanah itu sambil terus memutarkannya. Si tanah liat itu merasa sangat senang karena dia telah menjadi sesuatu. Setelah mencoba membuat sebuah mangkuk, si anak kecil itu akhirnya menyerah. Tanah itu dileburkannya lagi dan dibulatkan menjadi mirip sebuah bola. Kemudian, pertanyaannya, mengapa segumpal tanah itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Kira-kira bagaimana? Ini nomor 4 ya. Berarti jawabannya kira-kira bagaimana? Tanah liat berada di bagian paling bawah ya, dan hampir di pojok dari tempat penyimpanan yang terbuat dari kayu. Ya, karena keberadaannya itu tanah liat menjadi sulit ditemukan sehingga ia berada di tempat mana? Di tempat penyimpanan dalam waktu yang lama. Itu jawaban saya. Baik, nomor 5, teks sastra, menginterpretasi dan mengintegrasi teks. Wah, ini agak banyak. Ini kalian jangan malas. Kita harus membaca. Suatu hari sekumpulan anak datang ke tempat itu bersama dengan gurunya. Tangan-tangan kecil itu mengambil tanah di penyimpanan. Hanya segumpal tanah liat itu yang tersisa untuk diambilnya. Oh, ini yang tadi. Akhirnya dia keluar juga. Inilah kesempatanku yang paling besar. Dia berpikir sambil memicinya cahaya. Orang anak lagi menyimpan tanah itu ke dalam alat pemutar dan sekencang mungkin. Dia sungguh menyenangkan, pikir si tanah. Karena itu mencoba menarik tanah ke atas sambil menukarkannya. Tanah ini merasa senang dan karena. Nah, yang tadi ini. Nah, ini teksnya sama. Pertanyaannya berbeda. Si anak laki-laki, ini pertanyaan, si anak laki-laki telah meninggalkan segumpal tanah liat itu dalam bahaya. Yang jadi pertanyaannya, ya ini yang jadi yang perlu digarisbawahi, bahaya apakah itu? Jadi bahayanya yang dimaksud cerita tersebut gimana? Tanah liat akan mengering dan mengeras. Ini nanti dijawab di sini. Diketik di sini berarti ya kan, tanah liat akan mengering dan mengeras ya, sehingga harapannya untuk menjadi sesuatu mungkin tidak akan terwujud. Ya, tadi lihat teksnya ya. Itu jawaban saya. Kemudian nomor selanjutnya nomor kita hapus dulu. Nomor selanjutnya nomor 6, teks sastra, mengevaluasi merefleksi teks. Ya ampun, ujar seorang wanita. Dia adalah pembuat keramik yang sering mengunjungi tempat tersebut. Jendela ini lupa ditutup selama akhir pekan. Lihat, tempat ini menjadi kotor sekali. Kalau kau boleh bermain-main dengan tanah liat. Ibu mau mengambil lap pembersih, katanya kepada anak gadisnya. Si gadis kecil itu melihat segumpal tanah liat di jendela. Wah, kebetulan sekali ada tanah liat di sini. Cocok sekali, katanya. Lama kemudian si kecil menekan dan meremas-remas si tanah liat menjadi bentuk yang diinginkan bagi si tanah. Jari-jari si kecil itu seperti sentuhan lembut yang sangat menyenangkan. Si gadis itu terus bekerja sambil berpikir. Tangannya bergerak membentuk sesuatu. Si tanah merasakan tangan halus gadis itu membentuknya menjadi sebuah benda bundar dan lorong kosong di tengahnya. Dengan
sejumput tanah liat dibentuknya pegangan untuk tangan. Ibu-ibu, panggil si gadis kecil. Aku membuat cangkir. Bagus sekali, ujarnya ibu. Simpan saja di dalam rak. Nanti kita bakar di dalam tungku. Kau dapat mengecatnya dengan warna kesukaanmu. Tak lama kemudian si cangkir kecil itu telah siap dibawa ke rumahnya yang baru. Sekarang dia tinggal di rak dapur, berdekatan dengan secangkir lainnya, piring, serta peralatan dapur. Mereka tampak berbeda satu dari lainnya. Beberapa cangkir itu ada yang sangat indah. Nah, pertanyaannya, si gadis kecil adalah orang yang sangat penting dalam cerita ini. Jelaskan mengapa dia penting di dalam. Yuk, coba siapa yang bisa menjawab? Ini pertanyaan. Jelaskan mengapa dia penting di dalam sebuah kejadian tersebut. Kira-kira pendapatnya bagaimana? Berarti cerita di atas mengisahkan tentang apa? Tentang tanah liat yang sudah lama tidak disentuh oleh siapa, ya kan? Tanah tersebut gimana? Ingin agar dirinya menjadi sesuatu yang berguna. Kita harus jelaskan. Berarti gadis kecil di atas, di dalam cerita di atas, bagaimana? Orang yang sangat penting dalam cerita tersebut. Karena bagaimana? Anak kecil tadi berhasil membuat tanah liat ini tadi menjadi sebuah barang yang berguna sesuai dengan harapan si tanah. Ya, seperti itu. Ya, tinggal kalian tulis di sini. Ya, baik. Itu saja beberapa contoh tentang soal literasi. Ya, mungkin nanti ada pertanyaan. Nanti ini saya share di akun YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kasih komentar untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang soal AKM literasi. Demikian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, ya, hanyalah milik saya sendiri. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jumpa lagi di video